Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Esti Wira Pratiwi, Evi Rusdiamawati, dan saya Haliza Nuraili Abidah akan mempresentasikan makalah teknologi pendidikan yang berjudul Tahapan Komunikasi Pendidikan Dasar Teori Komunikasi. Langsung saja pada poin pertama, kita membahas teori komunikasi pendidikan. Menurut Aubrey B. Fisher, menjelaskan ada 4 perspektif teori komunikasi. Yang pertama, perspektif mekanistik, yaitu rangkaian berbagai objek yang bersifat sebab akibat. Yang kedua, perspektif psikologis, yaitu subjektivitas manusia mempengaruhi stimulus yang mereka terima dan yang mereka hasilkan. Yang ketiga, perspektif interaksionis menjelaskan menekankan tindakan manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, perspektif pragmatis, yaitu pertukaran pesan yang komunikatif pada perilaku individu yang berinteraksi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Dalam komunikasi harus ada unsur-unsur kesamaan makna agar terjadi suatu pertukaran pikiran atau pengertian antara komunikator dan komunikan. Komunikator ialah orang yang menyampaikan pesan, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan tersebut. Umumnya komunikasi pendidikan yaitu segala interaksi dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan. Pesan yang disampaikan dalam pembelajaran dilakukan secara verbal maupun nonverbal, dan komunikasi dikendalikan dan dikondisikan untuk tujuan pendidikan. Selanjutnya, poin kedua yaitu komponen dan tujuan komunikasi pendidikan. Dalam proses komunikasi, ada 6 komponen yang harus ada dalam pendidikan. Yang pertama adalah sumber. Sumber bisa berasal dari materi pembelajaran seperti buku. Yang kedua, komunikator. Komunikator yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang telah disampaikan pendidik. Dan yang keempat, komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Biasanya komunikan itu peserta didik. Yang selanjutnya yaitu media. Media merupakan alat penyampaian materi. Dan yang terakhir adalah hasil. Hasil dalam suatu komunikasi yaitu adanya perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik. Selanjutnya, tujuan dari komunikasi pendidikan yaitu yang pertama sebagai pengamat lingkungan, dan yang kedua korelasi kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam menanggapi lingkungan, dan yang terakhir transmisi warisan sosial dari generasi satu ke generasi yang lain. Pada umumnya, tujuan dari komunikasi pendidikan untuk meningkatkan literasi pada banyak bidang yang bernuansa teknologi, komunikasi, dan informasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Esti Wira Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Esti Wira Pratiwi. Di sini saya akan menerangkan poin C dan D, yaitu strategi meningkatkan efektivitas komunikasi pendidikan dan metode yang tepat dalam komunikasi pendidikan. Strategi meningkatkan efektivitas komunikasi dalam pendidikan merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama adalah mengenali sasaran komunikasi, yang kedua adalah pemilihan media komunikasi, yang ketiga adalah pengkajian tujuan pesan komunikasi, dan yang keempat adalah peranan komunikator dalam komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikasi, dan informasi tersebut
sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua belah pihak atau kedua pelaku komunikasi tersebut. Setidaknya terdapat 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah kejelasan, yang kedua adalah ketetapan, yang ketiga adalah konteks, yang keempat adalah alur, dan yang terakhir adalah budaya. Yang selanjutnya adalah metode yang tepat dalam komunikasi pendidikan. Dalam menyampaikan materi, penjelasan kepada peserta didik ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah peserta didik, ruang kelas, metode, dan materi. Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada suatu kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran dan komunikasi harus mendapat perhatian khusus setiap proses pembelajaran. Metode pembelajaran dan komunikasi tidak selalu harus sama untuk setiap materi. Proses pembelajaran itu sendiri adalah suatu perubahan yang relatif tetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Ini berarti hanya dapat dikatakan terjadi proses belajar bila seseorang menunjukkan tingkah laku yang tidak sama. Contohnya saja ketika pada masa kanak-kanak di TK, seseorang di TK itu tingkah lakunya pasti berbeda ketika dia sudah melanjutkan ke jenjang SD. Dia pasti mengalami perubahan tingkah laku yang semulanya dia masih kekanak-kanak di SD, ia dituntut untuk setidaknya lebih dewasa dari di TK. Dalam proses belajar mengajar kemungkinan akan menemui siswa yang sulit untuk melakukan kontak dengan dunia sekitarnya. Contohnya saja adalah peserta didik yang tertutup, suka mengasingkan diri, dan lain-lain. Dalam kaitan dengan hal ini, maka dosen atau guru hendaknya merencanakan proses belajar mengajar sesuai dengan keadaan atau kepribadian yang dialami peserta didik tersebut. Proses komunikasi dalam menyampaikan suatu tujuan lebih daripada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dan maksud-maksud secara lisan atau tertulis. Komunikasi secara lisan pada umumnya lebih mendatangkan hasil dan pengertian yang lebih jelas daripada secara tertulis. Garis-garis komunikasi hendaknya dibuat sepeda atau secara langsung. Adapun teknik komunikasi terdiri atas komunikasi informatif, yang kedua adalah informasi persuasif atau mengajak, dan yang terakhir adalah komunikasi instruktif, yaitu mengajak secara paksaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Peranan media dalam komunikasi pendidikan. Kata media berasal dari kata medium, yang artinya perantara. Dalam proses komunikasi, media merupakan satu dari 4 komponen yang harus ada. Komponen lain yaitu sumber informasi, informasi, dan penerima informasi. Seandainya satu dari 4 komponen tersebut tidak ada, maka proses komunikasi tidak terjadi. Secara umum, media pendidikan mempunyai kegunaan yaitu: yang pertama, menimbulkan kegairahan belajar atau memotivasi siswa. Usaha untuk memotivasi siswa seringkali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mungkin keadaan di masa depan, di mana siswa perlu menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Pada permulaan pembelajaran, siswa perlu diberitahu tentang pengetahuan yang akan diperolehnya atau keterampilan yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan
dan kenyataan. Yang keempat, merangsang diskusi. Yang kelima, pelaksanaan latihan dan ulangan. Yang keenam, menyajikan informasi. Dalam sistem pembelajaran yang besar, yang terdiri dari beberapa kelompok, tantangan kurikulum yang sama, media seperti film dan televisi dapat digunakan untuk menyajikan informasi. Yang ketujuh, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Hambatan komunikasi pendidikan dan cara menghadapi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi. Contohnya, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya dan pengirim pesan. Yang kedua, hambatan fisik. Misalnya, gangguan kesehatan dan gangguan pada alat-alat komunikasi dan jaringan listrik. Yang ketiga, hambatan semantik. Kata-kata yang digunakan dalam komunikasi kadang-kadang mempunyai arti mendua, tidak jelas, tidak bebas, dan berbelit-belit. Yang keempat, hambatan psikologis. Dari beberapa hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara: yang pertama, meningkatkan umpan balik. Yang kedua, empati. Penyampaian pesan disesuaikan dengan keadaan penerima. Yang ketiga, pengulangan untuk menjamin bahwa pesan dapat diterima. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah. Yang kelima, penentuan waktu secara efektif. Yang keenam, mendengarkan secara efektif. Yang ketujuh, mengatur arus komunikasi. Yang kedelapan, menggunakan komunikasi langsung atau face to face. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.